Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Hanifah Nur Aisyah dengan NIM 20313131058, Nur Hasanah dengan NIM 203131068, dan Agustina Widyaningrum dengan NIM 203131072 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai perkembangan PAUD serta cerita dalam PAUD. PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan untuk anak di rentan usia 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0 sampai 6 tahun menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Sedangkan menurut pakar pendidikan, anak usia dini merupakan anak yang berusia 0 sampai 8 tahun. Menurut Mansur, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini dibagi menjadi 10. Yang pertama, perkembangan berimplikasi pada perubahan. Tetapi perubahan belum tentu termasuk dalam kategori perkembangan karena perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. 2. Perkembangan awal lebih penting atau lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya karena perkembangan awal menjadi dasar bagi perkembangan berikutnya. Apabila perkembangan awal membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, perkembangan sosial anak selanjutnya akan terganggu. Namun demikian, perkembangan awal jika mampu mengetahuinya dapat diubah atau disesuaikan sebelum menjadi pola kebiasaan. 3. Kematangan. Kematangan sosial, emosional, mental, dan lain-lain dapat dimaknai sebagai bagian dari perkembangan karena perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar. 4. Pola perkembangan dapat diprediksikan. Walaupun pola yang dapat diprediksikan tersebut dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. 5. Pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diprediksikan. Pola perkembangan yang terpenting diantaranya adalah adanya persamaan bentuk perkembangan bagi semua anak. Perkembangan berlangsung dari tanggapan umum ke tanggapan spesifik. Perkembangan terjadi secara berkesinambungan berbagai bidang perkembangan dengan kecepatan yang berbeda dan terdapat korelasi dan perkembangan yang berlangsung. 6. Terdapat perbedaan individu dalam berkembang yang sebagian karena pengaruh bawaan atau gen atau keturunan dan sebagian yang lain karena kondisi lingkungan. Perbedaan pola perkembangan ini berlaku baik dalam perkembangan fisik maupun psikis. 7. Setiap perkembangan pasti melalui fase-fase tertentu secara periodik mulai dari periode pralahir, masa pembuahan sampai lahir, periode neonatus, lahir sampai 10 sampai 24 hari, periode bayi pada usia 2 minggu sampai 2 tahun, periode kanak-kanak awal 2 tahun sampai 6 tahun, periode kanak-kanak akhir pada usia 6 sampai 13 atau 14 tahun. Dalam semua periode tersebut terdapat saat-saat keseimbangan atau ketidakseimbangan serta pola perilaku yang normal dan yang terbawa dari periode sebelumnya. Biasanya disebut perilaku bermasalah atau abnormal. 8. Setiap periode perkembangan pasti ada harapan sosial untuk anak. Harapan sosial tersebut adalah tugas perkembangan yang memungkinkan orang tua dan guru TK mengetahui pada usia berapa anak mampu menguasai berbagai pola perilaku yang diperlukan bagi penyesuaian sosial yang baik. 9. Keberhasilan melakukan tugas perkembangan sosial membuat kebahagiaan pada anak
dan berimplikasi pada keberhasilan dalam tugas-tugas lain selanjutnya. Terakhir, setiap metode perkembangan memiliki makna kebahagiaan yang bervariasi pada anak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hanifah. Aspek perkembangan anak usia dini, yaitu ada 6. Yang pertama nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosional, dan yang keenam adalah seni. Kita bahas yang pertama, yaitu nilai agama dan moral. Aspek yang pertama dan yang paling utama untuk diajarkan kepada anak kecil yaitu nilai agama dan moral. Hal ini berfokus menanamkan nilai-nilai dasar dan norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik dan benar. Agar mereka memahami tujuan mereka dengan baik sejak dini. Terus, tidak hanya itu, belajar agama dan moral banyak manfaat serta menanamkan sikap-sikap baik pada anak kecil seperti menolong sesama, bersikap jujur, sopan, menghormati orang-orang yang lebih tua, hingga toleransi dengan penganut agama yang berbeda. Harapannya, si anak akan tumbuh dengan persepsi yang tepat dan benar. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting dalam memulainya sedari dini. Yang kedua, fisik motorik. Fisik motorik ini merupakan segala sesuatu yang langsung berhubungan dengan perkembangan tumbuh si anak. Yaitu apa saja? Perkembangan fisik dan perilaku keselamatan. Hal ini meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan ukuran anak seumuran. Selain itu, perilaku keselamatan ini meliputi kemampuan hidup si kecil, yakni bersih dan juga sehat untuk keselamatan diri sendiri. Si kecil juga memiliki motorik halus, baik yang meliputi kemampuan mereka dalam menggunakan alat untuk ekspresi diri, dan juga eksplorasi seperti menggunakan pensil, bermain dengan boneka, terus mewarnai, menggambar, dan sebagainya. Tidak hanya itu, si kecil juga perlu memiliki motorik kasar yang baik. Hal ini meliputi kemampuan tubuh dalam berkoordinasi antar anggota tubuh seperti menjaga keseimbangan, lincah, dan juga lentur sesuai peraturan. Orang tua dapat melatih motorik kasar si anak dengan mengajak mereka berolahraga. Yang ketiga, kognitif. Aspek perkembangan kognitif berhubungan erat dengan akal dan pikiran, sehingga jangan heran jika pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Banyak pelajaran penting yang akan didapatkan oleh si anak. Beberapa di antaranya itu mampu berpikir logis dengan mengenal perbedaan, terus klasifikasi, perencanaan, pola, sebab, akibat, dan inisiatif. Si kecil dapat menyebutkan, mengenal, dan juga menggunakan lambang-lambang seperti abjad dan angka. Tidak hanya itu, tahap ini juga akan membantu si kecil untuk menggambarkan ulang banyak hal yang pernah mereka lihat. Pembelajaran yang paling penting adalah si anak dapat belajar memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan fleksibel, praktis, dan juga diterima secara sosial. Si kecil juga dapat menerapkan pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Yang keempat, bahasa. Bahasa meliputi aspek perkembangan anak yang bisa orang tua amati dan latih. Si anak dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan menghargai bacaan. Tidak sampai di situ, bahasa juga meliputi bagaimana si anak
berbahasa dengan baik seperti tanya jawab, memahami bentuk, dan juga bunyi dari masing-masing huruf juga angka. Yang kelima, sosial emosional. Perkembangan emosi anak pada usia dini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berperan penting dalam terkait erat dengan pengenalan diri si anak juga orang sekitar. Berbagai macam hal yang masuk dalam aspek ini adalah sebagai berikut, yaitu si anak akan lebih senang jika bermain dengan teman sebayanya, memahami perasaan, merespon pembicaraan, mendengarkan ucapannya, terus hingga belajar menghargai hak dan pendapat orang lain sehingga si anak akan tetap berlaku sopan. Tidak hanya itu, aspek ini juga mengajarkan si kecil arti dalam bertanggung jawab dan hak-hak hingga aturan bagi mereka dan orang lain. Selain hubungan orang lain maupun teman sebayanya, hal ini akan membantu si anak untuk memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan mereka, mengendalikan diri, hingga menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir atau yang keenam yaitu seni. Aspek terakhir pada perkembangan anak usia dini adalah seni. Setiap anak yang terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri. Si anak akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri dalam banyak hal, dari sisi kesenian seperti musik, lukisan, kerajinan, drama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang keempat atau yang D, yaitu prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, masa kanak-kanak adalah dari kehidupannya secara keseluruhan. Masa ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pada masa yang akan datang, melainkan sebatas optimalisasi potensi secara optimal. Yang kedua, fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis, yaitu atau spiritual lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan aspek perkembangan anak merupakan pertimbangan yang sama pentingnya. Yang ketiga, pembelajaran pada anak usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lainnya, sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan parsial, hanya satu aspek perkembangan saja. Yang keempat, membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri anak yang menghasilkan inisiatif sendiri yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Yang kelima, program pendidikan pada anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Yang keenam, masa peka atau usia 0-3 tahun untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu perlu diobservasi lebih detail. Yang ketujuh, tolak ukur pembelajaran PAUD hendaknya bertumpu pada hal-hal atau kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak. Meskipun tujuannya baik, karena baik menurut guru dan orang tua, belum tentu baik untuk anak. Yang kedelapan, suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak, khususnya pada kondisi yang menunjang. Yang kesembilan, orang-orang sekitar seperti anak dan orang dewasa dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Yang terakhir, atau yang ke-10, pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hanifah. Poin selanjutnya yaitu arti penting cerita pada pendidikan anak usia dini. Nah, mengapa bercerita ini menjadi penting dalam pendidikan anak usia dini? Yaitu yang pertama, bercerita itu merupakan pendidikan budi pekerti yang paling mudah dicerna dan paling mudah dipahami oleh anak. Mengapa paling mudah? Karena dalam bercerita pastinya sudah kita kemas dengan
baik sehingga anak itu tertarik untuk mendengarkan dan menyimak apa yang diceritakan oleh gurunya, seperti menggunakan alat-alat peraga yang disukai oleh anak seperti boneka dan lain-lain. Kemudian bercerita merupakan metode dan materi yang dapat diintegrasikan dengan dasar keterampilan-keterampilan lain seperti membaca, menyimak, menulis, dan lain-lain. Kemudian bercerita memberi ruang lingkup yang bebas pada anak untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan berempati dan bersimpati terhadap peristiwa yang menimpa orang lain. Nah, jadi anak akan lebih peka terhadap kejadian yang terjadi terhadap orang lain, seperti keinginan untuk menolong dan lain-lain. Kemudian bercerita memberikan contoh pada anak bagaimana menyikapi suatu permasalahan dengan baik. Kemudian bagaimana melakukan pembicaraan yang baik terhadap teman, orang tua. Kemudian sekaligus memberi pelajaran pada anak bagaimana cara mengendalikan keinginan-keinginan yang dinilai negatif oleh masyarakat. Kemudian bercerita memberikan barometer sosial pada anak dan nilai-nilai apa saja yang diterima oleh masyarakat sekitar, seperti sikap untuk patuh terhadap orang tua, kemudian sikap untuk mengalah pada adik, dan sikap untuk selalu jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian bercerita memberikan pelajaran budaya dan budi pekerti yang memiliki retensi lebih kuat daripada pelajaran budi pekerti yang diberikan melalui peraturan dan perintah secara langsung. Karena dalam bercerita pasti akan kita masukkan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai sosial yang dapat dicontoh oleh anak tersebut. Nah, kemudian bercerita memberikan ruang gerak pada anak kapan sesuatu dinilai berhasil ditangkap dan akan diaplikasikan oleh anak tersebut. Nah, dalam bercerita pasti itu akan menjadi contoh bagi anak bagaimana untuk bersikap ke depannya yang lebih baik lagi. Kemudian bercerita memberikan efek psikologis yang positif bagi anak dan guru sebagai pencerita, seperti kedekatan emosional sebagai pengganti figur lekat orang tua. Nah, ketika kita bercerita dengan baik kemudian disenangi oleh anak, maka anak juga akan senang terhadap kita sebagai pencerita. Kemudian bercerita membangkitkan rasa ingin tahu anak akan sesuatu peristiwa ataupun cerita seperti alurnya, plotnya, dan yang demikian itu menumbuhkan kemampuan merangkai hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Sebagai contoh, ketika kita bercerita tentang Pinocchio, maka anak tersebut akan tahu bahwa ketika kita berbohong, maka kita akan timbul akibat dari bohong tersebut. Maka anak akan bersikap lebih baik lagi. Kemudian bercerita memberikan daya tarik bersekolah bagi anak, karena di dalam bercerita ada efek rekreatif dan imajinatif yang dibutuhkan anak usia taman kanak-kanak. Seperti anak-anak lebih enjoy dalam sekolah, kemudian memiliki kerinduan akan sekolah karena cerita yang menyenangkan tadi. Kemudian bercerita mendorong anak memberikan makna bagi proses belajar, terutama mengenai empati, sehingga anak dapat mengkonkretkan rabaan psikologis mereka bagaimana seharusnya memandang sesuatu masalah dari sudut pandang lain. Kemudian arti penting cerita bagi anak usia dini ini tidak lepas dari kemampuan guru dalam menceritakan nilai-nilai luhur kehidupan dalam bentuk cerita ataupun dongeng. Kemampuan gurulah yang menjadi tolak ukur kebermaknaan cerita. Maka menjadi guru kita juga harus dapat bercerita dengan baik sehingga anak dapat mengerti apa yang ada dalam cerita tersebut, makna ataupun isinya. Metode bercerita dapat diterapkan pada semua aspek perkembangan yang terdapat dalam muatan kurikulum pendidikan anak usia dini atau PAUD. Nah, Raudatul Atfal yang termasuk dalam jenjang formal dari pendidikan anak usia dini memiliki kurikulum yang serupa dengan taman kanak-kanak dan bentuk PAUD lain yang sederajat.
Kemudian Asmawati membedakan aspek perkembangan muatan kurikulum PAUD menjadi 2 kategori. Yang pertama ada pembentukan perilaku, yang kedua ada kemampuan dasar yang terdiri dari kemampuan bahasa, kognitif, fisik motorik, dan lain-lain. Nah, kemudian dari 2 poin tersebut, kemampuan dasar bahasa ini dipandang menjadi salah satu dari poin yang harus terus diasah dalam pengenalannya di jenjang pendidikan anak usia dini. Artinya bahasa ini menjadi satu dari aspek utama yang harus terus dikembangkan dalam kemampuan dasar anak usia dini. Nah, dalam mengembangkannya kita perlu menggunakan metode pembelajaran yang dapat mengasah kemampuan anak. Seperti dapat kita gunakan metode bercerita yang dapat mudah diserap dan mudah dipahami oleh anak usia dini, karena jika kita menggunakan metode-metode bercerita yang asik, kemudian yang singkat, padat dan jelas, tetapi dapat menghibur anak, kemudian menggunakan metode bercerita dengan menggunakan alat-alat yang disukai anak, nah maka anak akan dapat menyerap isi dari cerita tersebut.